Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Ramadiati dengan NIM 20241222894. Saya mahasiswi Agama Islam Darul Ulum Kandangan, program studi pendidikan agama Islam, semester 3 reguler 1. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di kota Harapan Masa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Profesi Keguruan yang diajar oleh dosen Ibu Hafizatul Munawarah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Profesi Keguruan. Di sini pertama-tama Pun ingin tahu siapa nama Ibu. Nama saya Rismawati Noviana. Saya guru di TK Harapan Masa. Riwayat pendidikan Ibu apa? Saya S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Apa yang memotivasi Ibu memilih profesi sebagai guru? Karena masa usia dini merupakan fondasi perkembangan anak, dan saya ingin berperan dalam menemukan karakter, kemandirian, dan kecintaan anak terhadap belajar sejak usia dini. Nilai atau prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalani profesi ini? Kesabaran, kasih sayang, dan juga keikhlasan serta menghargai setiap perkembangan anak. Bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk kelas? Saya biasanya menyusun RPPH, RPPN, saya juga menyediakan media pembelajaran, serta menyesuaikan kegiatan dengan tahap perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, metode pembelajaran apa yang paling sering Ibu gunakan dan mengapa alasannya Ibu sering menggunakan itu? Metode pembelajaran yang saya gunakan, biasanya saya menggunakan metode bermain sambil belajar, karena anak usia dini belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan aktivitas yang menyenangkan bagi anak usia dini. Bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Biasanya saya melakukan pendekatan dengan individual, diferensiasi kegiatan, dan pendampingan sesuai kemampuan anak masing-masing. Media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam belajar? Saya biasanya menggunakan alat permainan edukatif, lagu, cerita, dan kartu bergambar, juga bahan dari lingkungan sekitar. Bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Biasanya melalui observasi langsung, anekdot, dan juga portofolio hasil karya anak. Bagaimana Ibu memotivasi siswa yang kurang semangat belajar? Saya akan melakukan pendekatan langsung dengan anak, memberi pujian, pelukan, serta menciptakan kegiatan yang menarik minat anak. Apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Saya akan melakukan pendekatan positif, komunikasi dengan anak, pembicaraan setiap hari, dan juga bekerja sama dengan orang tua anak. Selanjutnya, apa bentuk pengembangan diri yang Ibu lakukan sebagai guru? Saya akan mengikuti pelatihan, webinar, dan juga ikut dalam komunitas belajar. Menurut Ibu nih, apa kunci utama menjadi guru profesional daerah sekarang? Menurut saya, memahami perkembangan anak usia dini, terus belajar dan memiliki hati yang tulus dalam mendidik anak. Bagaimana Ibu menciptakan suasana yang positif dan menyenangkan? Dengan membangun kedekatan emosional, rutinitas yang konsisten, dan aktivitas bermain yang menarik minat anak. Bagaimana nih cara Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Kan kode etik itu banyak. Saya dengan mencontohkan dengan bersikap jujur, adil, menjaga tutur kata, menghormati anak dan orang tua, serta menjaga profesionalitas. Dalam kompetensi pedagogi, bagaimana Ibu memastikan siswa benar-benar memahami materi apa yang diajarkan oleh Ibu? Saya akan melalui praktek secara langsung, pengulangan contoh yang konkret, dan pendampingan saat anak bermain. Dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa?
Saya akan menunjukkan sikap yang jujur, juga disiplin, penuh empati dalam keseharian. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini? Perbedaan latar belakang anak, keterlibatan orang tua, serta perkembangan teknologi yang tepat. Bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Menggunakan teknologi secara bijak sebagai media pendukung pembelajaran, tetapi bukan sebagai pengganti interaksi langsung. Apa strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Strategi saya akan membiasakan anak untuk percaya diri, mandiri dan mampu bekerja, serta mengenalkan teknologi secara sederhana dan bijak sesuai usianya. Pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Ibu? Kan pasti ada yang pengalaman yang berkesan saat mengajar. Mungkin ketika anak yang awalnya pemalu dan tidak mandiri, tetapi kemudian dia menjadi mandiri dan sangat percaya diri. Apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya? Inovasi kegiatan yang lebih kreatif dan bermakna. Terakhir nih, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut saya dan harapan saya semoga pendidikan di Indonesia ke depannya semakin berpihak pada anak, tidak menekankan akademik tetapi juga pembentukan karakter anak. Ya, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, saya berterima kasih kepada Ibu telah berkenan dan memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai. Dan saya minta maaf apabila ada salah kata atau perilaku saya saat mewawancarai. Terima kasih. Baik, sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat disimpulkan bahwa guru berperan penting dalam membentuk karakter, kemandirian, dan rasa percaya diri anak sejak usia dini. Melalui pembelajaran yang menyenangkan, penuh kesabaran dan kasih sayang, guru juga terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Demikian wawancara saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.